Perkenalkan, nama saya Musdalifah, saya dari kelas R2M, NPM saya adalah 2019 14501149. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai remaja dan iptek yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik. Sebelum kita memasuki gambar yang pertama, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apa sih yang kalian pikirkan mengenai kata remaja? Mungkin bakal ada yang berpikir kata remaja itu lebih identik ke emosinya, kelabilan dari jiwa mereka, sensitifnya, atau mungkin kenakalannya. Dan selanjutnya, apa sih yang kalian pikirkan pertama kali mengenai kata iptek? Mungkin akan ada yang menjawab teknologinya atau perkembangan dari teknologinya dari satu zaman ke zaman yang selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan memasuki ke gambar yang pertama. Gambar pertama adalah seperti gambar berikut ini. Nah, dari contoh gambar pertama yang tadi kalian lihat, kejadian tersebut merupakan suatu kejadian keributan yang terjadi antara satu pelajar dengan pelajar yang lain ya di luar halaman sekolah. Mungkin faktor penyebab terjadinya keributan tersebut dikarenakan adanya satu pelajar yang membuat gaduh atau ricuh sehingga pelajar yang lain merasa terganggu dan terjadilah sebuah keributan. Dan dapat kalian lihat juga ada seorang guru yang sedang mencoba untuk melerai atas kejadian tersebut. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat gambar yang kedua ya teman-teman. Untuk gambar yang kedua bisa kalian lihat itu ada beberapa atau banyak sekali para pelajar yang sedang tawuran di jalan raya. Tawuran tersebut mungkin terjadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Beberapa faktor penyebab anak remaja mengikuti tawuran dikarenakan satu kurangnya harmonis dan kasih sayang yang ada di keluarga mereka, sehingga mereka menjadi provokator dan mencari perhatian di luar sana. Dan yang kedua karena salahnya pergaulan bebas di lingkungan sekolah mereka, karena mereka sudah berteman dengan teman-teman yang mungkin suka membolos dan melanggar peraturan sekolah. Dan pada saat remaja pun jiwa-jiwa mereka sedang labil-labilnya sehingga mudah untuk mengikuti arus pertemanan di luar sana. Dan selanjutnya kita akan melihat contoh gambar yang ketiga ya teman-teman. Dari contoh gambar yang ketiga, kalian bisa lihat bahwa itu ada banyak sekali para pelajar yang ditangkap oleh pihak keamanan dan ditahan untuk beberapa waktu. Mungkin kalian sadar mereka ditangkap itu karena mereka kurangnya kasih sayang dari orang tua dan salahnya pergaulan di lingkungan sekolah mereka. Dan mungkin solusinya orang tua mereka dapat menyadari bahwa keegoisan mereka yang terjadi di rumah mereka dapat menyebabkan terganggunya psikis anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi seseorang yang mudah mengikuti tawuran atau mungkin membolos sekolah atau mungkin melanggar peraturan sekolah atau mungkin melakukan tindak-tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan banyak pihak orang lain. Dan untuk guru mungkin mereka dapat lebih memberikan perhatian kepada para siswa dan siswinya agar mereka tetap berteman atau mengikuti pergaulan yang baik dan benar supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini kalian bisa ngelihat bahwa di situ ada dua orang anak perempuan yang sedang mencoba untuk merokok. Mungkin mereka sedang di bangku SMP ya. Kalian tahu kan kalau merokok itu suatu tindakan yang tidak benar, apalagi untuk para wanita dan mereka pun juga masih duduk di bangku SMP. Karena merokok itu kan dapat menyebabkan rahim wanita menjadi rusak dan mungkin
mereka tidak akan bisa hamil. Dan mungkin untuk para orang tua bisa untuk lebih memerhatikan bagaimana pergaulan mereka di sekolah, bagaimana pergaulan mereka di rumah, agar anak-anak mereka tetap terpantau dan berteman dengan lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga mereka tidak dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik dan merugikan untuk diri sendiri serta orang lain. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh gambar yang kelima. Gambar yang kelima itu kalian bisa melihat bahwa ada seorang remaja putri yang lebih memilih mati daripada merdeka. Sedangkan para pahlawan kita sudah susah payah untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Tetapi pada zaman generasi sekarang, banyak sekali para pelajar yang lebih mementingkan egonya daripada kepentingan orang lain. Maka dari itu mungkin mereka juga melakukan hal tersebut dikarenakan mereka masih dalam jiwa-jiwa labil, masih dalam jiwa-jiwa yang sensitif, masih dalam jiwa-jiwa yang mudah mengikuti arus pertemanan mereka atau mungkin omongan dari teman-teman mereka, sehingga mereka mengikuti perkataan dari teman-teman mereka daripada perkataan dari orang tua mereka sendiri. Mungkin untuk itu solusinya adalah orang tua tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa mengurangi satu hal pun. Jika memang anak sudah melakukan sebuah kesalahan, maka dari itu janganlah orang tua untuk menjauhi atau mungkin mengurung mereka di dalam kamar, karena itu akan membuat mereka lebih menjadi tertekan dan akan lebih berani untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan di kemudian hari. Nah, untuk contoh gambar yang keenam ini kalian bisa lihat bahwa banyak sekali para wanita yang tertangkap oleh pihak keamanan karena mereka telah melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan karena beberapa hukum tertentu. Jadi mereka ditahan dan diamankan oleh pihak yang berwajib agar diberi nasihat atau mungkin suatu ilmu agar mereka tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang kalian tahu bahwa banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang nekat untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dan seharusnya di umur-umur mereka. Salah satu faktor mungkin yang mereka lakukan di contoh gambar keenam ini adalah faktor ekonomi keluarga mereka yang akhirnya menyebabkan mereka untuk melakukan suatu tindakan tersebut agar mereka mendapatkan uang dan dapat untuk terus bertahan hidup. Ya, saya rasa solusinya mungkin pemerintah bisa membantu meringankan ekonomi mereka agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh gambar yang ketujuh. Gambar yang ketujuh ini dia terlihat ada seorang penonton yang ingin menonjol salah satu wasit karena mungkin penonton tersebut tidak menerima atas tindakan yang dikeluarkan oleh wasit terhadap salah satu pemain yang dia dukung. Jadi penonton tersebut membuat sesuatu kejadian yang anarkis yang dapat merugikan banyak pihak dan juga dapat menyakiti banyak pihak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh gambar yang ke-8 ya teman-teman. Contoh gambar yang ke-8 itu kalian bisa lihat bahwa itu ada seorang guru atau dosen yang sedang memainkan gitar dan kakinya itu ada di atas meja. Kalau menurut analisa saya, guru atau dosen seperti ini sangatlah santai dalam menyikapi seseorang remaja atau mungkin pelajar yang sifatnya atau jiwanya masih sangat labil, sehingga dosen dan guru tersebut mencoba untuk menjadi teman untuk mereka agar mereka tidak merasa bahwa
kalian itu harus tunduk terhadap saya. Mungkin iya, mereka harus tunduk terhadap dosen atau guru mereka. Namun dari gambaran tersebut dapat diambil garis besarnya bahwa tidak semua dosen atau guru itu galak atau mungkin keras terhadap mereka, tetapi banyak guru atau dosen juga yang mencoba untuk menjadi teman untuk mereka agar mereka lebih merasa nyaman saat dalam kegiatan belajar. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh gambar yang 9, dan ini adalah gambaran terakhir. Nah, dari contoh gambaran terakhir ini kalian bisa simak bahwa di situ ada seorang guru yang sedang mengajar anak-anak atau murid dengan cara memberikan contoh gambar atau mungkin mengajarkan mereka untuk mengenal benda-benda lain atau sesuatu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa materi ini mengenai remaja dan iptek, dan di gambar terakhir ini mengenai iptek, yaitu teknologi. Pada zaman dahulu itu guru atau dosen mengajar mahasiswa atau muridnya melalui buku, namun tidak dalam teknologi yang canggih seperti saat ini, seperti melalui handphone. Karena pada zaman dahulu itu teknologi belum berkembang pesat seperti zaman sekarang, sehingga banyak dosen atau guru yang saat mengajar itu dia menggunakan aplikasi atau media pembelajaran melalui buku dan juga melalui majalah atau koran. Sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa.